perlu kita anukan adalah kita pantang menyerah dulu. Jadi konsep hidup saya itu pantang menyerah. Disabilitas. Rumah disabilitas. Rumah disabilitas Sambas. Jadi artinya di dalamnya orang-orang disabilitas yang dibina dan diberdayakan dengan diberi keterampilan. Tukang gunting rambut Bupati. Assalamualaikum Pak De. Masih ingat dengan Pak De? Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya di channel Podcast Jalanan Bung Amir. Back to the Street Podcast Jalanan. Wabarakatuh. Back to the Street Podcast Jalanan. Nah, pada hari itu Podcast Jalanan berada di sebuah kecamatan, antara Singkawang, Bengkayang dia masuk. Timur Sambas. Timur Sambas. Kita berada di Kecamatan Selakau Timur, tepatnya di Desa Gelik. Desa Gelik ya. Nah, hari itu kita mengundang podcast jalanan kita, narasumbernya mungkin kalau orang Sambas semuanya tahu dengan beliau, aktif di media sosial. Kan Bang Asikin. Iya, Bang Asikin. Bang Asikin. Nah, apa kabar Bang Asikin? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sehat, kabar baik, sehat walafiat. Badan sehat. Pendekar ya. Pendek dan kekar. Artinya memang Bang Asikin tuh sehat nampaknya, sehat walafiat lah. Nah, Bang Asikin asli? Ya, saya aslinya pakai bahasa kita lah ya. Bahasa kita ya gitu. Kalau saya translatekan bahasa Indonesia lebih akrabnya. Asli Timurnya dari Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur. Nah, itu kampung saya ya. Kampung kelahiran Bang Asikin ini. Nah, artinya dulu pun artinya sebelum pemekaran yang namanya Selakau Timur tuh kan sangat jauh dari yang namanya pembangunan dulu waktu kacik-kacik jauh kan nih jauh kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang tuh progres pembangunan luar biasa walaupun memang ada beberapa masih lah yang perlu dibenahi lah. Carikan kuatnya angin tuh Bang luar biasa sampai goyang-goyang kamera gitu. Hati-hati melayang gitu. Umur berapa Bang? Alhamdulillah baru 38. Lahir tanggal 2 bulan 6 83. Berarti sumuran lah gitu. Sumuran lah. Beda-beda tipis lah. Beda-beda bulan lah. Beda bulan lah. Nah, artinya udah 38 tahun nih. Ya, 38 tahun situ. Udah ada bini Bang? Atau masih jomblo gitu? Pandai aja Bang Amir. Jelas. Yang namanya perkenalan harus sampai di sini kan. Alhamdulillah istri atau bini baru seko. Alhamdulillah. Ya pun sayangnya masih ya. Masih sayangnya. Sayang bini, sayang anak berapa? Alhamdulillah udah dikasih Allah Taala 6. Nah, di usia 38 udah punya anak 6, 5 laki dan 1 perempuan. Berapa tahun dah berumah tangga? Tahun 2009 ya. 2009 nikah. Berarti hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Nah, 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun membina rumah tangga, luar biasa juga. Dan memang Bang Asikin tuh sehari-hari memang kerjanya di KUA. Ya. Sehari-harinya kita kerja memang bahasa saya kantor yang paling bahagia ya. Kantor paling bahagia. Kalau orang datang ke kantor saya pasti orangnya tersenyum selalu. Karena pasti ingin nikah ya kan. Berarti Bang Asikin tuh kerajaannya nikahkan orang. Nah, jadi yang nak nikah bagi Bang Asikin tuh ya. Bukan nikahkan, tukang urus. Bukan tukang nikah. Bukan tukang nikah. Jadi kaje Bang Asikin tuh ngurus surang nikah. Nah, jadi yang nak bertanya masalah syarat-syarat nikah apa sebagainya bisa aja messenger beliau. Nanti kita tampilkan alamat
Facebook beliau tuh. Bisa di-follow IG gitu ya deh. Kan tapi usaha minta carikan jodoh dengan Bang Asikin. Agak barat mungkin nih. Barat. Agak barat ya. Nah, jangan sekali-sekali minta carikan jodoh dengan beliau, tapi pun syaratnya insya Allah beliau bantu. Kita syarat bisa tampas ya yang enggak mampu. Nah Bang Asikin, kita ngomong-ngomong lah ya, artinya di sore hari itu di Selakau Timur, podcast Jalanan datang ke Selakau Timur. Saya ngomongin Bang Asikin tadi pagi, siang, artinya minta waktu untuk bisa mengisi podcast kita. Ya tentunya kita ngomong-ngomongkan persoalan ya sedikit karena Bang Asikin tuh kan, mohon maaf nih Bang Asikin ini, artinya kan disabilitas ya, artinya ada kekurangan daripada fisiknya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bang Asikin, artinya kekurangan yang Bang Asikin dapatkan tuh apakah memang dari lahir atau apa? Dari kecil atau gimana ya Bang Asikin? Kalau mungkin boleh bisa bercerita ya paling tidak sebagai inspirasi kita lah. Boleh. Jadi konsep hidup saya itu pantang menyerah. Iya. Pantang menyerah dengan keadaan. Konsep hidup saya. Kalau dalam bahasa agama, dalam suatu pepatah Arab mengatakan biarkan anjing menggonggong, kakilah tetap berlalu. Itu. Kalau dalam bahasa bersungguh-sungguhlah kau pasti akan mendapatkannya. Ya bahasa motivasi yang timbul dalam diri saya. Baiklah pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada Bung Amir. Wah, insan kitanya deh. Santai-santai ya gitu ya. Jangan tegang-tegang lah, ya santai-santai ya gitu. Paling tidak podcast kita pada hari itu ya bisa menginspirasi kawan-kawan nanti yang nonton di YouTube kita nanti. Alhamdulillah, mudahan banyak penggemar kita yang memfollow dan menyaksikan milik Bang Amir ini, postcard. Terima kasih kepada Bang Amir yang dah ngundang saya. Jadi saya merupakan suatu yang bangga sekali karena pada sore itu hari itu dapat berbagi pengalaman, berbagi motivasi kepada kawan-kawan, terutama kaum muda, kaum milenial, terutama lagi khusus lagi kepada kawan-kawan disabilitas yang ada di Kabupaten Sambas. Mungkin bukan hanya Kabupaten Sambas. Iya, Kalimantan Barat dan se-Indonesia. Mudah-mudahan eksposnya sampai ke Nusantara. Amin. Nusantara tetap Nusantara lah gitu. Ya, Nusantara. Bang Amir, saya udah 38 tahun tinggal di kampung dulu. Perlu saya cerita kenapa dulu saya menjadi seperti itu? Kan ya pertanyaan. Jadi pertanyaan sangat dalam. Saya perlu perjuangan dulu dari sekolah untuk meyakinkan orang tua dulu yang pertama. Dari lahir atau bagaimana? Maaf. Saya sebenarnya udah bisa berjalan. Pada usia berarti waktu lahir normal. Tahun 80 saya 83 ya. Tahun 87 ya di kampung kami ya bahasa dulu angin ehmar. Angin ehmar, muntaber dan step. Jadi ke saya, bapak saya seorang dusun, jadi sebagai seorang dusun melihat warganya yang muntah biara ditampunglah di rumah. Kemungkinan saya tertular. Kemudian saya panas tinggi. Dolo namakan puskesmas, namakan rumah pusat kesehatan nih sangat jauh dari kecamatan. Jalannya pun rusak. Kan tahun 80-an kan di Selakau Pasar baru ada kan. Makanya dulu di alternatif disuntik saya. Disuntik sehingga saya step lakak disuntik, panas tinggi naik, terus masukkan ke dalam uyut kajang bahasa gitu. Step itu kan kajang panas tinggi kajang. Kemudian dimasukkan dalam kuyut, diwakkan, nidukkan kita kan ya. Bangun dari tidur dari kuyut saya kata mak dah lagi bisa berjalan. Berarti umur berapa tahun ya? Pada usia 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun nih. Nah, artinya normal lahirnya bagi 4-5 tahun karena ada musibah lah di kampung, penyakit banyak. Artinya di rumah memang bapak kepala dusun nampung, jadi
menjangkit dan sebagainya lah. Iya, seperti lah kejadiannya. Tapi Dano, Bang Asikin yang namanya dolo tuh kan tahun 80-an tuh kan yang namanya dokter dokter menteri pun mungkin jarang lah kali. Sangat artinya sangat payah nak jumpe bahasanya. Lebih ke apa? Dukun bahasa kampung. Bahasanya dukun kudu pakai sambur pakai sambur, pakai ambil daun apa. Oh, jadi artinya dari umur 5 tahun lah Bang Asikin tuh mengalami dan bisa berjalan seperti inilah. Jadi kita selama dari 5 tahun sampai saat itu kita pakai beranggung lah bahasa gitu ya, merangkak. Aktivitas kita selalu pakai alat bantu. Kalau kita di rumah dan di tempat kerja, saya dan lepas dari kursi roda. Kursi roda. Kalau saya ingin kemana-mana, saya pakai fasilitas kendaraan pakai roda 3. Roda 3 yang dimodif Mio, kita modif jadi roda 3. Saya dulu waktu kuliah sebagainya tuh kan ya malah melatih Bang Asikin tuh pakai kereta. Itu kelihayan APK memang sebuah motivasi yang kuat, artinya berkereta pakai kayu Bang Asikin. Masih ingat Bang Amir ya? Masih. Lihainyan ge. Berapa lama? Latihan ya? Bekereta, belum kan kaki tidak bisa ngayu. Iya. Artinya hanya pakai kayu tangan sebelah kan? Iya. Kalau dulu ada HP canggih, saya rasa viral saya. Viral. Masih ada nggak nyimpan fotonya? Sian nih. Dulu payah cari foto. Umur berapa tahun bisa bekereta ya? Jadi saya pertama kan gitu. Kalau saya pergi sekolah SD, saya sekolah SD dulu ya, harus pakai bonceng. Pakai kereta. Kadang-kadang waktu kawan suki monceng kita, baguslah di monceng kita. Dia waktu dia terpaksa memang dibangkatnya gitu. Oke. Jam setengah aja ditumbangkan gitu. Tapi tidak apa kan, biasa. Ya berlalu, jadi SD saya udah kena bonceng pakai kereta, jadi kita selalu naik di atas kereta kan otomatis keseimbangan kita udah mulai tahu lah ya. Seimbang ya, sih udah pandai juga AC-nya kan. Mun bahasa kita raban biasa ada lagi. Raban dengan naik kereta dah ada lagi. Kemudian tamat 80 tahun 97 saya tamat SD. Nah, gimana saya itu? Sedang kawan nak sekolah SMP, nak melanjutkan. SMP-nya di sini Serangam saya. Udah Serangam. Udah ada. Kan dari rumah ke Serangam sekilo lebih ya, hampir sekilo lebih kan. Jadi kalau dengan kawan mungkin aku akan putus sekolah, udah anak sekolah, ya kan. Jadi kita harus punya inisiatif, insting. Kita bagaimana kita bisa mandiri, bisa mandiri, yang penting bisa sekolah, melanjutkan. Jadi saya belajar Bang Amir, belajar pakai kereta seorang ya tadi. Jadi saya bisa dibayangkan dengan kereta perumpan dulu ya bahasa kita. Kereta mini. Kereta sipor ya. Sipor. Langka ya. Mahal lah ini keretanya ya, dicari. Udah payah. Dicari kolektor ya keretanya. Jadi saya naik di atas buluhnya. Naik di atas buluh. Kemudian engkolnya saya buang, kelewernya saya buang, rantainya saya buang, ya kan? Oke, buang habis. Jadi ban tinggal rangka, ban dengan rangka. Naik saya di buluhnya, tangan kanan megang stang, ya, tangan kiri, ya tadi pakai tongkat. Pakai tongkat. Jadi pegang stangnya, kita naik di atas buluh untuk menjalankan keretanya tadi sepedanya kan, harus pakai tunjang. Nah, sebelum saya seimbang, saya kan minta tolong dengan kawan, tak tolong. Jadi kawan ya tolong pelan-pelan dorongnya kan. Di sini kawan kekapaan dorongnya yang dile terajangga gitu ke dalam tarik masuk. Tapi memang motivasi ingin mendapatkan pendidikan sangat kuat lah dari Bang Asik ini. Jadi luar biasa. Jauh sekilo lebih. Dolo jalan apalagi batu-batu dah musim lecet, tidak dapat kita bayangkan lah artinya Bang Asikin bekerete lecet apa sebagainya. Tapi ada hasil dari perjuangan Bang Asikin menempuh pendidikan
sampai kuliah kan Bang Asikin. Kuliah di Sambas sih. Terakhirnya namatkannya saya di Pontianak. Di Pontianak. Stain Pontianak. Stain Pontianak. Dari IAS itu ya. Dulu namanya Stais. Sambas. Jadi namatkannya, menyelesaikannya di Stain Pontianak. Selesai juga S1. Pendidikannya dan sebagainya. Artinya motivasi hidup tadi apa tadi motivasinya? Prinsip pantang menyerah. Kita pasti bisa. Artinya walaupun dengan keterbatasan fisik yang kita miliki, tapi paling tidak hidup berjuangnya harus kita hadapi. Apapun risikonya lah dan sebagainya. Memang dalam diri saya kan rasa malu udah hilang. Ya. Rasa malu udah hilang. Kenapa? Saya cerita sedikit. Mulai dari kita kacik, mulai kita dari sekolah, dari SMP, SD, SMP, SMA. Kita sekolah di lingkungan yang normal. Artinya tidak ada sekolah yang inklusi dulu ya. Betul. Tapi kalau bahasa kini kan dibully Apa kayak dolo ndak dibully kayak. Nah, iya tadi yang Bang Asikin yang artinya minder dengan kekurangan kita dengan sekolah kawan-kawan normal. Apa kayak tidak dibully ya? Karena bully, karena olo bahasanya banyak lah ya ndak. Iyalah yang menghilangkan rasa malu saya. Dan saya harus balas dengan suatu prestasi. Betul. Sehingga kawan-kawan di sekolah yang mengakui, Bang Asikin tuh bukan diakuinya cacatnya, tapi IQ-nya, prestasinya. Jadi kawan-kawan, saya harapkan yang disabilitas, yang masih punya usia produktif dalam masih tahap pendidikan. Jadi bagi umat ayah yang mempunyai anak yang cacat, jangan malu, jangan supan. Jangan supan untuk mensekolahkan. Bari aja pendidikan. Pendidikan support. Saya luar biasa perjuangan ya Allah. Kita bukan dari keturunan orang kaya. Kita memang dari keturunan petani lah. Zaman petani 80-an Anda bulan sekali berani. Boleh ada setahun 2 kali. Bang Asikin kan juga tuh sebagai ketua apa? Saya juga mengurus kalau di Kabupaten Sambas mengurus tentang Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sambas. Singkatannya apa deh? PPDI Kabupaten Sambas. PPDI Kabupaten Sambas. Apa? Koordinator atau ketua atau? Saya sebagai sekretaris ya. Sekretaris. Kalau di organisasi kabupaten itu sekretaris. Kenapa saya mengambil sekretaris? Karena posisi saya di timur. Di timur. Jadi saya suruh kawan saya menjadi ketua di kabupaten yang letaknya di kota Sambas. Jadi senang koordinasinya. Udah berapa lama ya? Terbentuk. Jadi alhamdulillah terbentuk di Sambas dan sampai saat itu dari 2013 berarti ada lebih kurang 8 tahun nih. 8 tahun saya udah berkecimpung di sini. Udah banyak lah yang artinya organisasi memang artinya menghimpun kawan-kawan yang memiliki kekurangan disabilitas tadi kan disabilitas di Kabupaten Sambas. Di Sambas tuh berapa banyak Bang Asikin anggota? Perlu kita jelaskan bahwa disabilitas itu bermacam-macam nih. Yang pertama disabilitas fisik. Disabilitas fisik bahasa kita itu macam kita putus tangan dan dapat berjalan. Ada kekurangan fisik. Kemudian ada disabilitas mental. Disabilitas mental bahasa kita yang orang gila, stres disabilitas mental. Kemudian ada disabilitas sensorik. Apa gitu? Bahasa kesehatan luar biasa kan. Ada yang netra dan sebagainya. Jadi secara umum kalau saat itu dari 8 tahun kita berjalan berjalan di tingkat kecamatan dari Selakau Timur, Salatiga, Pemangkat, Semparu, Tebas yang sering Sebawi, Sambas, Sukura, Palu, terakhirnya di mana? Teluk Keramat. Jadi alhamdulillah udah kita kelilingnya selama 8 tahun. Kita di sini menemukan banyak kawan-kawan kita yang memang kita masih berterima kasih pada kondisi saya saat itu. Kalau kita melihat, makanya sering-sering lah melihat ke bawah kan. Jadi saya lihat banyak kawan-kawan yang disabilitas permanen, disabilitas yang perlu bantuan.
Makan pun ada yang di Salatiga ya, makan minum ya pakai selang. Pakai selang. Keluarganya masih ada. Masih ada, mak ayah masih ada. Ya kita beri support, kita kasih bantuan sedikit lah ya, terutama alat bantu. Yeah. Alat bantu, kalau ada rezeki kita bantu juga konsumsinya sikit-sikit, nutrisinya sikit-sikit, kita belikan susu, kita belikan kue dan sebagainya. Nah, ini daripada bentuk empati kita kita kepada kawan-kawan dan memberikan motivasi kepada orang tuanya ya, terutama karena yang kita temukan di lapangan Bang Amir, biasa orang tua itu supan dengan anaknya yang memiliki kekurangan tadi. Mun bahasa kita, mun kita bertanya, ditapurkannya. Ya, ditapurkannya. Yang timbul seperti ya. Jadi belum ada keterbukaan, sehingga kami sebagai teman-teman disabilitasnya ya, apalagi petugas ya kan agak kesulitan untuk mendata, untuk berkomunikasi. Nah, APK Bang Asikin, untuk mendata kawan-kawan yang memiliki kekurangan di tingkat desa, APK tidak pernah yang namanya bekerja sama dengan desa untuk mendata masyarakatnya yang kekurangan, bisa melakukan koordinasi dengan kawan-kawan disabilitas dan sebagainya, biar terdata lah bahasanya kan. Kalau kita sistem pendataan kita menggunakan kawan-kawan yang ada di tingkat kecamatan. Karena di kecamatan kita kan kita bentuk juga bentuk juga pengurus kecamatan. Nah, nanti dia menghimpun lah dari tiap-tiap desa ya, data-data penyandang disabilitas yang ada. Ya. Untuk sementara itu ya kalau di dinas sosial ya lebih kurang dari 8 sampai 800-an penyandang disabilitas yang terdata. Kabupaten Sambas. 800-an. Ya, kalau di dinas sosial. Artinya tadi yang beberapa kategori lah ya. Iya, kategori terkumpul lah. Kalau memang dengan data kita ya jauh beda. Nah, jauh beda. Kalau data organisasi kita jauh beda. Berapa ya? Dari kita melebihi angka ya. Jadi berarti di atas 800. Di atas 800. Kecamatan Selakau Timur, Pemangkat, Semparu ya udah hampir 700-an. Hampir 700-an. Yeah. Kawan-kawan kita disabilitas. Ya. Dari 30 lebih kampung ya. Yeah. Ya. Kalau Selakau Timur, Salatiga, Pemangkat, Semparu ya 30 lebih kampung. Nah, artinya Bang Asikin setelah kawan-kawan didata, dihimpun dalam sebuah organisasi, APK ada dalam bentuk program atau bagaimana, artinya biar kawan-kawan yang memiliki kekurangan itu macam tadi kan, kurang tuanya enggak sopan atau sebagainya, habisnya ada yang tidak terdata, ada kekurangan alat apa sebagainya gitu. Jadi kegunaan kita seperti ya bersilaturahmi atau mendata kawan-kawan lewat kemauan kami lahir dari organisasi ya, tujuannya gitu. Kita ingin mengetahui secara jelas bahwa itu memang penyandang disabilitas. Kedua, kita membantu di sini waktu mendata kita ada yang kita tanyakan. Yang kita tanyakan adalah masalah administrasi kependudukannya. Yang pertama. Jadi si A itu udah punya KTP belum? Udah masuk di KK belum? Karena pemerintah yang kita lihat saat itu untuk masuk ke data DTKS, data khusus ya, disabilitas ya kan harus mempunyai data adenik, termasuk di KTP, jadi ada KK-nya. Nah, faktanya pada hari itu APK banyak terdata atau enggak? Ada kita temukan belum terdata di KK, belum dimasukkan oleh keluarga dengan alasannya macam-macam lah. Salah satunya mungkin jauh lah dari dia nak merakamnya gimana. Kan masalah perakaman kan, gaya dia mulah KTP kan dia harus nak diangkut ke kecamatan. Maksudnya perlu orang lain. Jadi sepertinya bagaimana dulu kita coba bantu ada di salah satu kecamatan Selakau. Jadi kita kerjasama, keluhan itu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Alhamdulillah ya, yang mesranya kita dibantu oleh dari Polres Sambas waktu ya. Polres Sambas dengan mantan Wakapolres Sambas ya, Bapak Jopan ya, sangat peduli sekali. Terutama masalah administrasi kependudukan. Kalau ada kawan-kawan kita yang disabilitas yang tidak punya KTP atau belum masuk dalam KK, ya segera diurus. Tugaskannya Babin, langsung dibantu.
Jadi kita memberikan data aja. Pak, misalnya si A di kampung itu kawan kita itu belum masuk di KK. Umur dah 20 lebih tahunnya kan ndak ente masuk dalam kalau KK seperti Bang Asikin, artinya kan kawan-kawan keterbatasan untuk mengurus ya tadi macam tadi artinya dibantu oleh Polres sebagainya. Nah, peran daripada pemerintah pada hari itu Bang Asikin, kalau Bang Asikin melihatnya terhadap kawan-kawan yang memiliki kekurangan itu gimana ya Bang? Sebenarnya pemerintah udah banyak memberikan, tapi kan ada keterbatasan. Banyak kalau kita lihat program di dinas ya kan, di dinas Kabupaten Sambas ada yang dapat kartu, ada yang dapat pelatihan, tapi kan masih tidak bisa memberikan kepuasan yang lebih besar. Karena penyandang disabilitas itu banyak. Ada banyak kawan-kawan yang masih belum tersentuh. Itulah nanti bahasa kita keterbatasan pemerintah dalam untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Padahalnya kalau kita mau intinya mau kita regulasi kalau masalah untuk bantuan ya kan, udah ada semuanya kan. Kalau tidak salah kan perdanya udah ada ya. Iya, undang-undangnya nomor 8 tahun 2016 sudah ada. Ya, sama perdanya udah keluar. Jadi artinya tinggal kemauan aja. Kemauan baik dari eksekutif, pemerintah dan legislatif untuk memberikan bahasa kita ya hak-hak penyandang disabilitas. Terutama dalam bentuk apalah hak-hak kawan-kawan. Kalau saya garis bawahi ya memang kalau dalam undang-undangnya ya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya sampai 26 hak penyandang disabilitas yang diakui oleh negara. Ada berapa? 26. Haknya itu hak tuh. Hak tinggal ini biasanya kan hanya dibaca kan ya. Cuman kita garis bawahi aja. Pertama hak untuk mendapatkan pendidikan. Iya jelas. Nah, bicara hak pendidikan kawan-kawan tuh. Artinya di dalam organisasi disabilitas itu kan Bang Asikin tetap mendata pendidikan kawan-kawan. Ya. Sebagian besar kawan-kawan pendidikannya apa ya? Enggak. Sebagian besar pendidikan kawan-kawan ya. Rate-rate bisa membaca. Rate-rate bisa membaca. Artinya SDB pun enggak tamat. Ya, kebanyakan ya. Tapi bisa membaca. Kebanyakan bisa membaca. Artinya memang SD lah. Masih tingkat SD. Sangat minim ya kan sampai SD. Tapi ada juga yang S1, yang sarjana, ada sedikit lah jauh. Artinya kita maunya ke depan ya pemerintah daerah melalui kebijakannya lah dia harus berprinsip harus ada sekolah inklusi khusus. Inklusi itu bahasanya gitu, enggak perlu khusus. Tapi di sekolah umum itu ada pelayanan khusus kawan-kawan disabilitas. Artinya misalnya kan gitu. Kalau misalnya di Selako Timur, dia di sekolah A ada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Di sini harus ada fasilitasnya untuk penyandang disabilitas. Jadi itu disebut dengan inklusi. Nggak mesti harus mereka harus diangkut ditempatkan di suatu tempat khusus. Inklusi nggak perlu. Kalau masalah pendidikan ya kan nanti problemnya macam-macam jadinya. Kalau yang kami waktu kunjungan di Jogja, kunjungan di Surabaya kemarin, mereka seperti yang menerapkannya. Artinya fasilitas untuk kawan-kawan disabilitas itu udah ada kalau daerah Jawa kan. Udah maju. Artinya itu penyeberangannya pun udah ditempatkan, sebagai kantor pun jalur khususnya, ada bidang miringnya, sebagainya. Tapi saya lihat di Sambas alhamdulillah ada progresnya ya. Udah mulai ramah disabilitas, terutama dengan di kantor-kantor saya lihat udah ada bidang miring ya. Ada khusus untuk kena roda ya kan, untuk kawan-kawan disabilitas. Jadi luar biasa. Ya saya sangat support sekali pemerintahan kita. Mudahan tahun 2021 tuh. Ya makin meningkat, semakin ramah dengan penyandang disabilitas yang ada di Sambas. Keinginan Bang Asikin untuk disabilitas yang ada di Sambas itu keinginan apa? Ya. Keinginan Bang Asikin. Kita punya mimpi ya Bang Amir, punya mimpi dari melihat kulu kilik kita mantau kawan-kawan ya kan, timbul suatu ide
timbul suatu rasa kemanusiaan untuk berbuat lebih banyak lagi. Sesuai dengan keahliannya dan kemampuan fisiknya. Sehingga mereka itu tidak menjadi konsumtif. Jadi dan kena balik tolen bahasanya kan. Mereka bisa produktif bisa meningkatkan ekonominya. Nah, artinya dia diberi pelatihan yang bisa ngayam tikar bahasanya, yang pandai ngelas, yang pandai jahit dan sebagainya, iya kita bina sehingga dia menghasilkan uang. Nah, karena kan gitu Bang Amir, kalau ekonomi dah bagus ya, kawan-kawan tentu ingin nak dapat jodoh. Kan ya kayak balik lagi ke jodoh lah ya. Itu gimana nyabut toilet lagi kan dia ongkos di sini. Oke, artinya memang keinginan Bang Asikin bagaimana Sambas itu ada sebuah rumah disabilitas yang di dalamnya kawan-kawan memiliki kekurangan, artinya diajarkan bagaimana keahliannya, berusahanya, yang pandai ngelas, yang pandai nukang dan sebagainya. Apa itu udah tersampaikan tuh belum? Iya, udah kita sampaikan waktu kita menyusun perda disabilitas dulu tahun 2020 ya. Dan 2020 mudah-mudahan 2021 itu ya kan sebagai mimpi aja kita yang penting kita sampaikan. Mudah-mudahan ya pemerintah daerah ya mendengar lah agak provinsi misalnya kita ingin sekali ada balai besar misalnya balai besar rehabilitas penyandang disabilitas di Sambas Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat di Sambas. Apa enggak bangga gitu ya kan? Bangga gitu. Saya Allah suki saya. Karena timbullah bahasa agama kita, manusia yang terbaik adalah bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau dalam bahasa kita memanusiakan manusia. Kawan-kawan, Bang Asikin kita enggak terlalu lama-lama gila aja gitu. Bang Asikin cukup santai aja dan sebagainya. Artinya terakhir saya nak konfirmasi ke Bang Asikin. Dulu Bang Asikin tuh tukang gunting rambut Bupati. Assalamualaikum Pak De. Masih ingat dengan Pak De? Masya Allah. Memang pengingat Bang Amir. Kalau nggak salah saya informasinya dulu ya. Iya. Waktu kuliah di Sambas. Artinya langganan Pak Ude gunting rambut tuh Bang Asikin. Saya memang langganan Pak Ude lah, luar biasa Pak Ude. Beri support dari sialah saya Bang Amir. Ngeranjang bulu saya tuh ya. Makin semangat saya kuliah. Pak Ude ajak saya gunting ya kan, gunting rambut. Luar biasa. Jadi memang penggunting pribadi beliau. Jadi sosok Pak Udies sebenarnya tempat gunting kan banyak Bang Amir. Iya. Dia memberikan motivasi kepada saya kan. Tuh Bang Asikin yang cacat, saya bergunting dengan dia, ya hasil guntingnya itu untuk kan kuliah, biaya kuliah. Nanti saya podcast dengan beliau, saya tanyakan masih kenal. Insya Allah luar biasa beliau. Oke kawan-kawan yang lagi nonton di channel YouTube-nya Podcast Jalanan, hari itu saya katakan kita berada di Selangor Timur bersama Bang Asikin. Beliau itu salah satu yang memiliki kekurangan fisik, tapi motivasi dan mental beliau kuat, dan sampai hari itu Bang Asikin itu udah menikmati hidup sebagai pegawai negeri Bang Asikin ya. Artinya ia berkat perjuangan hidup Bang Asikin dengan motonya tadi, artinya pantang menyerah. Kalau dalam Bang Haji itu perjuangan dan doa. Oke, kawan-kawan, sampai di situ aja podcast jalanan. Kita ketemu lagi nanti di podcast jalanan di tempat lainnya. Tunggu aja kehadiran kita dan back to the street podcast jalanan. Back to the street podcast jalanan.